Pada tanggal 30 September tahun 1965 telah terjadi pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tetapi PKI memfitnah para jenderal untuk mengadakan kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa dari Presiden Soekarno. Jadi jenderal itu atau Dewan Jenderal dituduh atau difitnah oleh PKI. Ya, jadi PKI ini menuduh Dewan Jenderal karena TNI Angkatan Darat adalah musuh terbesar PKI. Ya, jadi TNI Angkatan Darat inilah sebagai saingan yang paling utama dalam politik Indonesia di tahun 1965. PKI mengadakan pemberontakan tujuannya untuk merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Soekarno dan menggantikan ideologi komunis, menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kita ketahui ideologi komunis adalah ideologi yang tidak mengenal ajaran agama atau tidak mengenal Tuhan. Jadi komunis ini sangat berbahaya bila dilaksanakan dalam suatu negara. Ya, jadi siapapun, bangsa apapun tidak akan mau kalau negara itu menganut ideologi komunis, termasuk juga negara Indonesia. Jadi negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu ideologi Pancasila. Ya, jadi PKI ini sudah 2 kali mengadakan pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musoh. Ya, untung sekali PKI tahun 1948 itu dapat ditumpas, dapat digagalkan. Ya, pasukan kita pada waktu itu dipimpin oleh Jenderal Gatot Subroto. Ya, jadi pada waktu itu PKI, pada waktu pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Musoh. Ya. Kejadian tahun 1948 itu terulang kembali di tahun 1965. Ya, jadi ide komunis ini bermula ketika Presiden Soekarno pada pidatonya tahun 1960 ya mengatakan Nasakom. Ya, dalam pidato Bung Karno mengatakan istilah Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Ya, jadi Bung Karno pada waktu itu ya, nasional, agama, dan komunis ini harus bersatu. Tujuannya untuk menentang imperialisme, ya, untuk menentang penjajahan. Ya, jadi jadi ketiga itu disatukan oleh Bung Karno untuk menyusun kekuatan. Ya, tetapi sayang sekali ya, antara agama dan komunis itu bertolak belakang, tidak sejalan. Ya, walaupun demikian Nasakom itu tetap dilaksanakan ya. Apalagi kita ketahui Partai Komunis pada waktu pemilihan umum tahun 1955 ya merupakan partai yang terbesar di Indonesia pada waktu itu, selain PNI ya.
Jadi dengan adanya Partai Komunis ini, ya komunis ini pun ingin berkuasa di Indonesia. Jadi sebelum pemberontakan G30 PKI tahun 1965 meletus di Jakarta, sebelumnya PKI ini telah mengadakan berbagai kekacauan, ya, berbagai insiden di daerah, ya, seperti di Bandar Besi, di mana PKI pada waktu itu mengadakan kekacauan dan membunuh Letnan Sujono, ya, di Bandar Besi Sumut, dan di tempat-tempat yang lainnya lagi, dan di tempat daerah Indonesia yang lainnya. Jadi puncak pemberontakan G30 PKI ini meletus pada tanggal 30 September 1965. Ya, pada waktu dini hari, Partai Komunis Indonesia PKI mengadakan aksinya. Tepat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, PKI berhasil membunuh dan menculik perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ya. 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat berhasil dibunuh dan 1 orang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Jadi ketujuh TNI Angkatan Darat itu, ya, dituduh oleh PKI untuk merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Soekarno. Padahal fitnahan PKI itu tidak benar, ya. Pimpinan TNI Angkatan Darat itu tidak pernah sedikit pun, ya, ingin merebut kekuasaan. Bahkan TNI Angkatan Darat pada waktu itu yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution sangat setia kepada pemerintahan Presiden Soekarno dan sangat setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Ya, jadi fitnahan itu sengaja dibuat oleh PKI karena PKI benci, ya, dan menganggap pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu dianggap musuh yang sangat berbahaya bagi mereka. Jadi sebelumnya PKI itu berhasil membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani, ya, agar dipersenjatai. Padahal kalau TNI itu hanya 3 angkatan, ya, 3 angkatan, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sedangkan buruh dan tani tidak termasuk di dalam TNI, ya. Jadi PKI menambah 2 angkatan itu hanya ingin mencari kekuasaan, ya. Jadi mereka lah yang membuat 2 angkatan itu. Jadi mereka menuduh TNI Angkatan Darat lah yang membentuk angkatan kelima. Jadi angkatan kelima itu sangat ditentang oleh TNI Angkatan Darat, terutama Jenderal A.H. Nasution dan Letjen Ahmad Yani. Mereka sangat menentang angkatan kelima dan ingin menggagalkan niat PKI itu, ya. Apalagi ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ideologi komunis itu adalah ideologi yang sangat berbahaya bagi suatu negara, karena ideologi komunis yang bersifat sosialis, ya, ajaran agama itu tidak penting dalam kehidupan manusia. Padahal kita adalah ideologi Pancasila yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ideologi Pancasila dan ideologi komunis itu sangat bertentangan, bahkan bagaikan langit dan bumi.
Ya, jadi pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu berjuang mati-matian ingin mempertahankan Pancasila itu menjadi ideologi negara Indonesia untuk selamanya. Bahkan mereka rela berkorban untuk menyelamatkan Pancasila dari bahaya komunis. Jadi pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang berhasil dibunuh oleh PKI itu antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ya, beliau dibunuh di rumahnya. Kemudian Suprapto, beliau diculik dan disiksa menghembuskan napas di lubang buaya. Kemudian Maijen S. Patman. Jadi S. Patman ini juga diculik ya. Beliau dibunuh di lubang buaya. Sebelum dibawa ke lubang buaya, ada firasat yang tidak baik oleh S. Patman ini, ya. Jadi dia mengatakan kepada PKI yang ingin membunuhnya itu, mengatakan saya ini sedang difitnah, ya. Jadi benarlah demikian bahwa S. Patman itu telah difitnah oleh PKI. Selanjutnya yang menjadi korban PKI itu adalah Maijen MT Haryono. Jadi MT Haryono ini berusaha mengadakan perlawanan di rumahnya, ya, tetapi beliau ditembak mati. Jadi tidak sempat disiksa di lubang buaya. Kemudian Brigjen DI Panjaitan, Donald Ishak Panjaitan. Jadi DI Panjaitan ini dibunuh di hadapan keluarganya. Dia meninggal sewaktu berdoa. Jadi meninggalnya DI Panjaitan ini sangat menyedihkan hati. Jadi kalau kita nonton film G13 PKI itu, ya pasti menyaksikan ini sangat sedih ya. Selanjutnya yang dibunuh adalah Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Ya, jadi beliau diculik dan dibunuh di lubang buaya. Bahkan Sutoyo ini, Brigjen Sutoyo ini yang paling kejam disiksa di lubang buaya. Sungguh sangat menyedihkan. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Angkatan Darat pada waktu itu, ya, sebagai Panglima TNI pada waktu itu, berhasil meloloskan diri dari penculikan PKI. Akan tetapi ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendian berhasil diculik, dan Tendian ini adalah sebagai pengganti Jenderal Aha Nasution. Padahal Tendian ini adalah beliau tidak menjadi sasaran yang utama. Beliau tidak menjadi target untuk pembunuhan. Beliau hanya sebagai pengganti dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi ini si Tendian ini, ya, sebagai prajurit yang sangat setia kepada Pancasila dan sangat setia kepada ajudannya, dia rela mati demi menyelamatkan Pancasila dan juga menyelamatkan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, jadi Tendian ini disiksa. Dialah yang paling terakhir sekali dimasukkan ke lubang buaya. Jadi 7 orang perwira tinggi, 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat tewas dibunuh oleh PKI, dan setelah mereka meninggal semuanya, mayatnya dimasukkan ke lubang buaya. Jadi lubang buaya ini merupakan sumur tuah, ya. Disitulah ke-6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dikuburkan, ya. Sungguh sangat menyedihkan.
7 orang TNI Angkatan Darat terkubur di sumur tua di lubang buaya. Jadi mereka yang telah gugur itu sangat setia kepada Pancasila, dan perjuangan mereka sangat kesatria, jiwa nasional dan patriotisme ya melekat dalam diri mereka. Untuk mengenang jasa-jasa mereka, 7 orang TNI Angkatan Darat itu diangkat menjadi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi 1 tingkat secara anumerta. Ya, jadi mereka naik pangkat. Bukan hanya di Jakarta saja PKI mengadakan pembunuhan, tetapi di Yogyakarta juga PKI juga membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Mereka dibunuh di Yogyakarta. Ya, jadi mayat mereka dibuang di Desa Kentungan, dan mayatnya ditemukan pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 ya. Jadi kedua TNI Angkatan Darat itu juga pangkatnya dinaikkan 1 tingkat secara anumerta. Ya, selain itu juga Karel Satsuit Tubun juga tewas. Ya, dibunuh oleh PKI di Jakarta. Satsuit Tubun ini pengawal rumah J. Leimena Wapesdam, Wakil Perdana Menteri. Ya. Jadi beliau meninggal di Jakarta tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jadi semua pahlawan revolusi itu ada 10 ya. Tapi yang dimasukkan ke lubang buaya 7. Ya, itulah pahlawan revolusi pembela Pancasila. Kini mereka sudah tiada, telah mendahului kita semua. Namun jasa-jasanya ya untuk menyelamatkan Pancasila dari bahaya komunis tetap kita ingat selalu. Mereka lah pahlawan revolusi yang sejati, pembela Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi pada tanggal 30 September 1965 merupakan sejarah yang paling kelam bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dan peristiwa itu jangan kita lupakan, tetapi kita ingat selalu. Sebab itu adalah tragedi nasional